Saudara yakin dan percaya bahwa kemenangan itu sudah dalam hidupmu? Yes. Dan Tuhan berkata tidak perlu melo-melo menghadapi setiap pergumulan. Yakin dan percaya Dia selalu ada bersamamu dan sudah pasti memberikan kemenangan. Amin. Ya, saya akan sampaikan pesan Tuhan malam hari ini. Firman-Nya bertemakan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Ya, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Saudara siap jadi orang kepercayaan Tuhan? Wah, saudara, amin. Berat nggak jadi orang kepercayaan Tuhan? Berat. Tapi selalu yes gitu ya. Amin, setuju? Iya, apapun itu pokoknya harus yes sama Tuhan. Perkara kemampuan itu urusan Tuhan. Amin. Dan syarat mau menjadi orang kepercayaan Tuhan. Yuk kita baca dalam Yesaya 5. Yesaya pasal yang ke-5. Kalau saudara sudah yakin dengan kemenangan, maka bersemangatlah saudara. Ya, Yesaya pasal 57, bukan 5 ya. Sudah? Maaf, wah salah lagi nih. Yes pasal 5 ayat 7. I'm sorry. Ya, demikian firman Tuhan. Salah ya? Kayaknya salah ini maksudnya. Gini aja saya baca ini lupa sedikit. Oke. Sebentar ya sahabat. Oke. Iya, Yesaya pasal 57 sayang. Maaf ya. Yesaya 57 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan ya. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Saudara, yang pertama menjadi orang kepercayaan Tuhan itu adalah satu, harus berjiwa besar. Ya, dia tidak menjadi lemah, tidak putus asa, karena dia tahu bahwa perjalanan yang Tuhan izinkan itu ya mendatangkan sebuah kebaikan apapun itu. Ya, dikatakan oleh perjalananmu yang jauh, ya, engkau sudah letih lesu, ya, udah rasanya berat sekali. Siapa di sini perjalanannya yang nggak pernah berat? Coba angkat tangan. Nanti saya masukkan ke sini ya, saya viralkan. Semua kita pasti melewati namanya masa rasanya lelah. Ya, bahkan saudara terkasih seringkali keluar kata-kata gini. Orang yang setia dengan Tuhan selalu ada kekuatan. Sehingga kita selalu berkata, ya pasti ada harapan. Ya. Bapak Ibu terkasih, orang-orang yang dekat dengan Tuhan selalu identik apa saudara? Dibentuk, dimurnikan gitu ya. Diapain lagi saudara? Dididik, diproses gitu ya. Tapi satu hal yang kita perlu mengerti di sini. Kalau kita ini misalkan ya, orang dunia aja perlu sekolah saudara. Nah bedanya kalau kita anak Tuhan itu sekolahnya sama siapa? Sama Tuhan. Lewat apa? Proses kehidupan. Ya, proses kehidupan, proses didikan. Bahkan bila perlu proses apa? Wih, yang sudah merasa dihajar ya. Saudara terkasih, kalau anak dihajar tuh saking apanya saudara? Hah? The power of kebacut. Makanya jangan kebacut. Makanya enaknya tuh nurut biar enggak dipak gitu saudara ya. Jadi saudara terkasih, kadang-kadang Tuhan harus dengan terpaksa bak, terus sakit. Tapi ketika dia pukul itu semuanya hatinya juga nangis saudara. Hatinya juga sakit. Tapi itu caranya untuk apa? Dia menyelamatkan anak-anak yang dia sayang. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Kalau engkau akan menjadi orang kepercayaan Tuhan,
engkau pasti melewati proses yang dimana Tuhan punya tujuan engkau sampai melahirkan jiwa besar dalam hidupmu. Jiwa besar itu artinya gini, orang yang bukan cuma tahan uji, tetapi dalam setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan, bahkan dia belum melihat mujizat. Tapi hatinya tidak pernah lelah untuk apa? Terus mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku di tengah pergumulan. Saudara, orang pemazmur ya, memuji itu bukan dalam kondisi yang enak, tidak ada masalah, enggak. Justru ketika mereka di tengah pergumulan, mereka selalu mengeluarkan mazmur. Seperti tadi saya sudah bermazmur saudara ya, sebagian saudara mungkin ini mana teksnya kok nggak keluar, gimana mau keluar itu bermazmur saudara ya. Saudara, itu contoh. Semakin banyak tekanan, semakin mazmur keluar saudara. Bukan Mas Paijo. Yang keluar itu mazmur. Kenapa Mas dan Mur saudara? Kenapa enggak Mas Roy gitu, kekasihku? Kenapa mazmur saudara? Emas itu kan kemurnian, kemilau. Mur itu apa saudara? Tahu mur? Iya. Waktu Yesus lahir kan dipersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mur itu saudara juga sarana untuk melepaskan kematian. Semua kedagingan kita, keangkuhan, semua hal-hal yang membuat Tuhan itu mengalami sebuah pembatas dengan kita harus dihancurkan. Saudara, ketika daging dipersembahkan, ketika daging diproses, diremukkan, maka ketika kita mengeluarkan reaksi-reaksi hati yang benar, maka terjadilah mazmur, pemurnian. Dan Bapak Ibu terkasih, dikatakan tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Artinya apa? Apapun yang terjadi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi joget sini, enak saudara, goyang. Di rumah, stres langsung. Saudara, kalau orang dewasa itu ya, pada saat di sini direnungkan, diresapi sampai di rumah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dalam kesesakan suka-sukamu Tuhan, nanti saudara akan beda. Jadi jangan pas rombongan haji gini saudara, senang. Sudah di rumah lupa. Ya. Dan saudara terkasih, Tuhan itu gampang kok kalau kita bisa tanda-tandanya Tuhan ya. Apa yang kita gemakan, kita nyanyikan. Nanti kita pasti lewati apa yang kita nyanyikan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Wah, nyanyi mantap, yes! Pulang, pasti kau lewati itu, jangan lupa. Jadi waktu mau pulang gini, Tuhan please ya, kasih kami terus pengertian, kesadaran supaya apa? Nggak syok. Kenapa? Itu suatu batu loncatan, benar-benar engkau akan melewati badai yang diteduhkan Tuhan. Jadi saudara kasih, mari kita belajar. Kalau dipikir tadi saudara, kalau pujian yang sepanjang kita tadi nyanyikan, misalkan apa tadi salah satunya? Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
percaya. Tapi kenapa? Tadi musiknya dibikin harus strong, kuat. Supaya apa saudara? Di bawah alam sadar kita yang merasa lemah dan tidak berdaya, itu diangkat. Coba kalau tadi musiknya Wahyu seperti ini. Kayak gini. Hatiku percayalah saudara, amba ambruk imane. Saudara, pujian itu ya, mau nyanyi model apapun, unsurnya bukan lagu. Tapi roh kita, hati kita, jiwa kita. Kalau jiwa kita ini melo, percayalah saudara. Walaupun saudara nyanyi, na 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 na. Kenapa? Jiwanya lagi melo. Tapi ketika kau jadi orang yang strong, kuat, lapang hati, apapun saudara ya, kau punya tekad, keputusan di dalam hatimu, tetap kuat. Jalanmu tak terselami, udah taat, udah setia, tapi ada aja oleh setiap hati kami. Badai apapun lewat saudara, namun satu hal ku percaya, di balik masalah, di balik musibah, ada rencana yang indah. Saudara tahu, ketika saudara punya keputusan fight seperti itu, iblis gak akan bisa menjamah hidupmu. Dia akan mundur, karena iblis bilang gini, percuma. Ini orang hatinya, imannya udah kayak baja. Nanti aku buang apa? Buang waktu dan buang tenaga. Aku mau cari yang melo-melo saja. Yang gundah gulana, tidak percaya. Saudara terkasih, Tuhan lagi didik kita di akhir zaman ini. Setiap proses, setiap masalah yang Tuhan izinkan, terlepas saudara ya, itu kesalahan kita. Atau apapun saudara. Intinya sesuatu kalau tidak seizin Tuhan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Jadi kalau sampai terjadi, kalau itu kesalahan kita ya bertobat. Kalau itu bukan kesalahan kita ya ayo. Tetap semangat, tetap kuat. Jadi Bapak Ibu terkasih, tahukah engkau bahwa kenapa hari ini ada spesial momen? Nanti saudara akan dipanggil. Pertama adalah orang-orang yang mau komitmen dulu. Komitmen dengan Tuhan bahwa apapun perjalanan yang engkau harus lewati, apakah kau tetap punya keputusan menyembah Tuhan, mencintai Tuhan. Dan itu orang yang pertama. Orang yang punya jiwa besar. Yang kedua, nanti Tuhan akan panggil orang-orang yang sudah putus asa, tidak punya harapan. Di dalam keputusasaannya, dia itu datang minta belas kasih Tuhan. Yang terakhir, orang yang hatinya pahit, marah. Tapi malam hari ini Tuhan mau datang kepadanya. Sekalipun kau marah, engkau pahit, aku mengasihimu. Saudara terkasih, kita ini harus punya keputusan untuk jadi lebih kuat. Percayalah. Karena apa saudara? Ini sudah akhir zaman, keadaan tidak lebih baik. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lewati semuanya. Tapi bedanya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kondisi yang tidak baik ini, Tuhan menjadikan baik. Justru kita dilatih, dipersiapkan. Justru kita banyak mengalami kedidikan Tuhan, didikan demi didikan saudara. Tujuannya apa? Untuk kita jauh lebih pintar, lebih hebat, bahkan lebih apa? Punya apa? Pengalaman bersama Tuhan. Dan saudara terkasih, mari hari-hari ini, jangan engkau hanya berpusat kepada masalahmu. Percaya saudara, kalau saudara mau ditolong Tuhan, jangan berpusat kepada masalahmu, jangan berpusat pada pergumulanmu, jangan berpusat kepada apapun itu. Tapi belajar begini, Tuhan, aku buka hatiku, aku mau punya keputusan percaya Tuhan, sekalipun itu sulit bagiku. Dan saudara terkasih, yang kedua adalah
Ulangan 31 ayat 6. Dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa? Tuhan tahu kondisi saudara lagi lemah, lagi tidak berdaya, bahkan keraguan, ketakutan, tekanan, apapun itu. Saudara. Jadi gini, kalau ada firman Tuhan gini, kuatkan dan teguhkan, berarti apa? Engkau akan mengalami masalah, sesuatu. Engkau sedang mengalami tekanan. Engkau sedang mengalami kondisi yang lemah. Kalau Tuhan bilang, engkau akan jadi lebih pemenang. Pasti apa saudara? Ada ujian. Tapi saudara, endingnya Tuhan itu kita jadi lebih berani pemenang. Dikatakan jangan takut, jangan gemetar. Karena mereka, siapa mereka? Musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Ini Bu, suamiku, ya. Ini mertuaku yang gak mati-mati nih Bu. Bukan. Musuhmu siapa? Nanti marah loh iblis saudara, ngawur saudara. Musuhmu ya dirimu sendiri, gak bisa penguasaan diri, gak mau sabar. Ya, musuhmu siapa? Ketakutan. Itu musuhmu saudara. Iblis gak ikut-ikut. Iblis bilang gini, hari ini aku dibela. Jangan gampang nyalain iblis. Salahkan dirimu sendiri, kenapa kamu gak melekat sama Tuhan. Kan gitu saudara. Kasihan loh iblis saudara. Musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita disuruh tenang, gak mau tenang. Ya kan? Kita suruh doa, gak doa. Kita suruh baca firman Tuhan, gak baca firman Tuhan. Kita disuruh percaya, lebih dengar apa? Suara-suara yang di luar. Jadi saudara terkasih, musuh terbesar adalah melawan diri kita sendiri. Misalkan nih pikiran yang, ini loh kayak oskadon, mut nih. Tuhan bilang, tenanglah, tenanglah. Yes Tuhan, tapi si mut. Duh kata Tuhan, loh tenang. Saya Tuhan, ini ya apa cara berhenti? Cara berhenti ya apa Tuhan? Diketok, tok. Saudara terkasih. Seringkali ya saudara, kita ini berdoa, tapi kita enggak paham dengan doa kita. Ya enggak? Tuhan berilah damai sejahteramu di hatiku, tapi umek terus saudara. Gimana sih caranya kita menerapkan apa yang kita minta? Ketika kita minta damai sejahtera, step selanjutnya adalah menenangkan hati. Menenangkan hati, saudara dengan kesadaran. Saudara gini, cara menenangkan hati itu gini, kita lihat hati kita sendiri. Kita bisa nggak lihat hati kita sendiri? Bisa nggak? Bisa. Kita bisa nggak lihat pikiran kita? Mikirin apa, mau kemana? Bisa kan? Itu dilihat. Mata batin kita melihat hati kita, mata batin kita melihat pikiran kita. Kalau keluyuran umek ruwet, stop ya, tenang. Perintahkan pikiran, tenang ya, stop, diam. Saudara terkasih, satu kali saya menghadapi orang yang kondisinya parah sekali saudara. Di Jakarta, nggak salah Cimbi pernah saya bawa ke sana sih. Itu sudah pabriknya mau disita, sudah pabrik disita pun utangnya masih miliaran. Masih ratusan miliar saudara. Dan singkat cerita, bapaknya ini punya jantung. Ya. Dan ibunya ini ketakutan. Saudara, satu hari bisa ke WC itu sampai puluhan kali. Singkat cerita kami layani saudara. Dan untuk menenangkan ibu ini nggak bisa cepat ya. Butuh beberapa waktu gitu saudara. Dan satu kali saudara, saya sampaikan kepada ibunya. Ibu, kalau ibu nggak bisa tenang, nanti Tuhan nggak bisa tolong. Dia bilang gini, gimana supaya saya bisa tenang? Belajar jangan mikir apa-apa. Saudara, akhirnya saya kira-kira mungkin 15-20 menit lah ya. Belajar menterapi ibu ini supaya tenang. Akhirnya dia mulai belajar tenang. Dan dia bilang gini, ketika dia bisa belajar tenang, dia mulai bisa berdoa. Bukan cuma itu, dia bisa mulai melihat penglihatan dari Tuhan.
Dan satu kali saudara, jam 10:30 malam. Tiba-tiba ibu ini telepon sama saya. Dia bilang gini, dia angkat telepon nangis sejadi-jadinya. Saya pikir bapaknya out dari udara. Karena bapaknya juga lagi sakit saudara. Aduh ini kenapa? Terus saya tuh gini, terus saya kan enggak tanya Tuhan nih. Saya pikir wah sudah nih pulang Yerusalem. Tuhan bilang gini, sok tahu. Oh Tuhan bilang sok tahu. Oh ya, sorry bos, belum tanya. Jadi gimana bos? Dengerin dulu. Oh ya, saya ibu tenang. Iya, sampai saudara lebih dari 5 menit untuk menenangkan ibu ini. Singkat cerita saudara, ada teman bapak ini datang dari luar negeri, cari bapak ini saudara. Entah singkat cerita saudara intinya, anaknya bapak ini bawa pulang, ketemu bapaknya bawa teman bapaknya. Dan saudara terkasih, bapaknya ini ditanya, kamu tuh masalahnya apa sampai segini? Dia ceritakan semuanya dan bla bla. Dan ujungnya saudara, anaknya dipanggil, anaknya ditanyain, kamu bisa enggak handle kerjaan papamu? Anaknya akhirnya bilang, saya mau coba belajar. Dia bilang ini, jangan coba, tapi pastikan kamu mau belajar. Singkat cerita saudara, diskusi, dan ujungnya orang ini tutup semua hutangnya. Pabriknya dia beli. Dalam 1 hari selesai masalah. Saudara tahu itu rumah sudah mau ini sama bank. Besok sudah mau disegel. Malam ini Tuhan bikin perkara. Belum cukup sampai di situ saudara. Bapaknya ini saking senangnya pingsan. Waduh tak pikir ini out beneran ini kalau ini. Kaget loh saudara. Masuk rumah sakit. 2 hari kemudian itu ajaib. Jantung yang bocor-bocor tuh enggak ada saudara. Loh ini kaget kok tambah jantungnya tambah sembuh. Saya bingung tuh. Nah ini ibu nangis saudara. Ini enggak masuk akal bu. Kita semua pikir sudah out bapak ini. 2 hari bu. 2 hari di ICU saudara. Dipanggil enggak mau, enggak bangun, enggak apa. Tiba-tiba pagi-pagi 5:30 saudara. Bangun dia. Dan diperiksa lagi sama dokter bla bla bla. Kebocoran jantungnya tidak ada. Bapak ini masih ada sampai hari ini saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kuncinya apa saudara? Menenangkan hati dan pikiran. Ketika kau menenangkan hati dan pikiran, pasti kau dengar suara Tuhan. Pasti kau dapat pernyataan Tuhan. Setidaknya apa? Kau damai sejahtera Tuhan ada. Saudara apapun masalah dan pergumulan, memang Tuhan membawa kita mau ndak mau, suka ndak suka, harus saudara, harus melatih hati supaya tenang, supaya menang. Kalau nggak gitu kita nggak akan bisa lihat mujizat saudara. Kita nggak bisa jadi orang dewasa, terkontrol saudara. Jadi hari-hari ini saudara terkasih. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dan saudara dikatakan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Saudara nanti kalau sudah ditolong Tuhan, sudah dipulihkan, sudah diangkat. Jangan luntur, jangan tidak setia lagi saudara. Bahkan dikatakan setia beribadah dengan segenap. Apa sih segenap hatimu itu? Tidak datang asal-asalan, tidak datang males-malesan, tidak datang cuma. Tapi begitu kau mempersiapkan hatimu di rumah, engkau sudah rasanya kepingin ketemu Tuhan. Sampai di tempat ibadah, kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu segenap hati namanya saudara. Pikiranmu, hatimu tuh enggak kemana-mana, cuma ke Tuhan. Saudara belajar melatih diri, gini. Sebetulnya pada saat kita datang dalam hadirat Tuhan, ya saudara ya. Ketika kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita ke Tuhan. Saudara tahu ya, itu tingkap surga itu terbuka. Atmosfer surga turun. Untuk apa? Ketika atmosfer surga turun untuk membersihkan jiwamu.
membersihkan seluruh kehidupanmu, bahkan gini, mengubur semua bawah alam sadarmu. Apalagi kalau kita ini saudara ya, memuji dengan pengertian. Pada saat kita punya pengertian, maka hikmat itu saudara akan menuntun kita menyingkapkan sesuatu yang kita tidak mengerti. Dan seperti dia memberi message kepada kita. Itu. Yang kedua saudara, apa yang kita pujikan akan menjadi kuasa lewat apa? Perkataan mulut kita yang memuji menyembah Tuhan. Makanya tema ini saudara, kuasa dalam pujian. Kalau kau percaya dengan apa yang kau pujikan, itu jadi. Itu pasti jadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Itu tergantung seberapa kau punya tekad, kau punya keyakinan dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan kata, orang yang bimbang tidak akan terima apa-apa. Jadi saudara kasih, jangan mau rugi. Percaya. Tadi Pak Santosa ngasih ini. Ini madu susu. Ya Pak. Ini dari taman saudara. Ini bukan dibuat manusia, tapi ngalir dari taman Tuhan. Tapi cuma segini. Jadi gimana nanti ini cara memberikan? Supaya apa saudara? Ini kan langkah tindakan profetik ya. Susu itu tanda kemurnian. Supaya kau punya kemurnian hati dengan Tuhan. Madu itu kemanisan. Melenyapkan semua hidupmu yang pahit. Jadi nanti kalau saudara ambil ini, dilakukan dengan iman. Ya. Jadi coba pengerja pikirkan nanti mau pakai apa itu ya. Ada sendok kecil-kecil di sini? Enggak ada. Atau diambil aja sama Lidi, ambil. Oke, siap. Nanti ya. Saudara siap diubahkan? Ratapan menjadi tarian? Yes, amin. Semangat saudara. Yang selanjutnya saudara. Yang selanjutnya adalah jaminan Tuhan. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, berapa kali Tuhan bilang jangan takut saudara? Enggak, yang barusan saudara dengar tadi loh. Tadi ayatnya pertama, di dalam Samuel juga dibilang, ya. Saudara kalau Tuhan ngomong diulang tuh pasti ada sesuatu. Seperti dia meneguhkan kita, jangan takut. Percaya dengan firman, percaya dengan perkataanku. Jangan percaya dengan iblis. Saudara terkasih, iblis hari-hari ini sedang menyerang kita untuk tidak membuat kita nggak percaya sama Tuhan. Membuat kita nggak bisa lihat mujizat Tuhan. Tapi ketika kau punya ketetapan hati, kau tidak akan dipermalukan Tuhan. Sekalipun kau diizinkan berjalan, ada air mata. Tapi air matamu yang kau tumpahkan, yang kau teteskan itu menjadi apa? Mata air kehidupan. Percayalah saudara. Saya sudah lewati banyak proses dalam hidup saya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan. Sejak kapan saya saudara? Sejak saya umur 17 tahun kenal Tuhan. Proses itu berjalan. Tuhan izinkan banyak mengalami saya permukaan demi permukaan. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan mengukir kehidupan saya menjadi orang yang kuat. Saudara, nanti setelah ini akan ada pondok Daud dari Senin sampai Jumat. Nyembah tiap hari. Saya belum bilang Maria, takut pingsan dia saudara. Gaspol terus saudara pokoknya. Tiap hari berangkat jam 8, pulang jam 12, pulang terus begitu saudara. Kata suami saya, istriku. Kasihan saudara, Romeo saya itu. Tadi saya bilang gini, papi. Ayo ke gereja. Gini saudara. Kok geleng-geleng terus papiku? Mungkin dia lagi lihat hari ini, saya nggak tahu saudara. Rahasia ilahi. Biar tergetar hatinya saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kembali lagi ya.
Karena gini, saya memastikan dulu saudara menata hati. Percuma sudah diurapi nanti hatinya saudara enggak teguh, percuma. Teguhkan hatimu, ketika kau terima pengurapan, maka pengurapan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Ya, saudara percayalah, apapun yang Tuhan izinkan, saya selalunya dari kemarin ya, Tuhan, kemarin itu kan tanggal 8 saudara ya, saya selalu punya hitungan sama Tuhan. Makanya saya gini saudara, tanggal 8 harusnya saya itu mau bikin komsel gabungan, pembukaan saudara. Tapi Roh Kudus bilang gini, hei sayang, Roh Kudus juga bilang sayang loh saudara. Kamu tuh buka Senin, masih ada Selasa kuasa pujian, Minggu, Senin, Selasa ibadah terus. Oh iya ya. Saudara, akhirnya waktu kemarin di Bamak saya ngomong sama Pak Santosa sama Bu Ayu. Nanti kita hari Kamis saja ya. Gitu. Tapi Kamis kan dekat Jumat untuk ibadah youth. Enggak apa-apa, kalau youth gaspol enggak masalah. Saudara, dan sekarang ini tanggal 9. Di bulan 7 itu angka yang sempurna. Sempurna pertolongan Tuhan. 9 apa? Sampai ke puncaknya. Jadi kalau saudara tidak punya pengertian, rugi. Ya, bilang nanti Tuhan, ini momen spesial. Saudara, Tuhan akan menyertaimu sampai tuntas. Masalah demi masalah akan Tuhan selesaikan. Tapi saudara jangan fokus dengan masalah. Tapi lebih dikatakan tadi, setialah beribadah dengan segenap hatimu. Bukan cuma di gereja saudara. Beribadah itu saudara kehidupan, apapun dimanapun yang kau kerjakan, itu sikap dan sifatnya ibadah. Apa itu? Takut akan Tuhan. Ibadah bukan cuma gereja, bukan lagi di rumah saat teduh. Ibadah itu dalam kehidupanmu sehari-hari, dimanapun kau ada, apapun yang kau kerjakan, harus sifatnya seperti ibadah apa? Mengerjakannya dengan ketulusan, takut akan Tuhan, integritas, loyalitas, dan nilai yang terbaik. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kejahatan, semua nilainya ibadah. Itu ibadah, segenap hati. Saya jadi orang yang mendisiplin di situ saudara. Apapun yang Tuhan percayakan, segenap hati. Mau apapun rutinitas apa, aktivitas saya saudara. Mau pagi pelayanan, siang masak, nanti malam sore nyambung terus saudara. Tadi saya bilang sama Teresa di mobil. Teresa, ya besok saya bilang, Kamis mami Zoom dengan pendoa. Loh mami, Rabu ada Zoom? Iya. Terus mami, terus. Dia sampai gini-gini. Yang enggak melok ngomong yang kesal katanya. Kita harus energik saudara. Karena kekuatan daripada Tuhan. Saudara, kalau sudah sampai di rumah, jam 11, jam berapa? Enggak langsung pulang mandi, tidur, enggak. Season terakhir, suami. Kalau suami enggak masuk-masuk, saya setengah mati saudara. Tuhan tolong gerakkan hati suamiku supaya dia masuk ke rumah, ke kamar. Suami saya ini kan punya kegiatan untuk ngurusin kampung dan bla bla. Nah, saudara kasih, nanti kadang-kadang saya tidur sebentar, dia udah masuk saudara, jam 12:30, jam 1, buka TV, jebret, haleluya. Mau gak mau saya duduk, nemenin, ngobrol. Saudara, tidur-tidur nanti jam berapa? Jam 2, setengah 2. Tapi kalau saya sudah ngantuk banget, saya bilang gini, sayangku, suamiku, Indonesiaku, cintaku, aku tidur dulu. Soalnya suami saya enggak larang saya tidur sih, cuma saya lebih enggak tega. Karena seharian saya sudah keluar. Nah, saudara terkasih, saya ini kalau di rumah malah loyo. Tapi kalau sudah pelayanan, bahkan dalam kondisi sakit pun saudara, sudah naik sini, sudah geng, enggak pakai kuku Bima TL saudara. Artinya gini dong, kekuatan Tuhan itu luar biasa. Tidak ada pergumulan, saombyok pergumulan, percayalah saudara. Mau minta segi apa, semua ada, komplit. Tapi saya punya keputusan, tidak usah nangis Bombay, tidak penting.
Karena saya percaya di balik semua Tuhan punya rencana. Jadi orang yang kuat. Karena apa? Karena Tuhan. Saudara, orang dunia aja ngerti kok. Kalau jiwamu rapuh, nanti semua yang datang semua kotoran, semua kehancuran. Tapi jiwamu kuat, yang datang semua kekuatan dan hoki dan berkat. Jadi saudara kasih, pastikan hatimu jadi orang kuat, teguh dan berkemenangan. Mari kita akan menyembah kembali. Terima kasih ya Bapa.